Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dimas Ardianto dengan NIM 22403104. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi kelompok 1, yaitu tentang lingkungan perdagangan global dan lingkungan sosial budaya. Baik, yang pertama adalah apa itu lingkungan perdagangan global? Lingkungan perdagangan global itu mencakup seluruh aktivitas yang mengatur perencanaan, penetapan harga, promosi, distribusi, hingga pengelolaan risiko dalam memasarkan barang atau jasa ke lintas negara. Pemasaran internasional membutuhkan strategi holistik yang menggabungkan pemahaman dasar, inovasi, serta kemampuan menyelesaikan diri terhadap kebijakan dan kondisi di setiap negara. Faktor yang mempengaruhi perdagangan global yaitu adalah ekonomi, politik dan hukum, teknologi, serta persaingan. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu contohnya ya jumlah penduduk, itu termasuk salah satu faktor terpenting untuk dipertimbangkan saat mempelajari pasar luar negeri. Hal ini disebabkan oleh variasi populasi yang signifikan di antara negara-negara berdaulat di seluruh dunia. Yang kedua, pendapatan. Pendapatan antar negara itu kan beda-beda. Jangankan antar negara, ini antar wilayah Indonesia saja sudah beda-beda. Yang ketiga, yaitu distribusi pendapatan yang tidak merata. Yang keempat adalah sumber daya alam. Dan yang pasti setiap negara punya ciri khas sumber daya alam tersendiri. Yang kedua yaitu adalah faktor politik dan hukum. Teori ekonomi politik menyoroti pentingnya faktor politik dalam pembentukan kebijakan ekonomi nasional. Dalam konteks globalisasi, perusahaan multinasional seringkali memiliki pengaruh yang kuat atas pembuatan kebijakan dan dapat mendorong kebijakan yang menguntungkan bagi mereka seperti deregulasi atau pembebasan perdagangan. Di sisi lain, kelompok kepentingan dalam negeri juga berperan dalam membentuk kebijakan ekonomi nasional. Politik luar negeri juga memainkan peran penting. Yang ketiga, yang C ya, faktor teknologi. Faktor teknologi juga dapat mempengaruhi karena ya semakin maju negara semakin ketat juga persaingannya, apalagi di era sekarang kan eranya teknologi digital, semuanya bisa lewat digital. Bahkan pemasaran internasional itu tidak hanya melalui offline saja juga bisa, tapi melalui online itu juga bisa. Seperti contoh, kemarin saya scroll Shopee terus lihat-lihat produk kan, nah itu produknya ternyata dari luar negeri. Nah, itu termasuk pemasaran internasional lewat online. Yang terakhir adalah faktor persaingan. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat, tantangan, dan dampak dari perdagangan global itu sendiri. Manfaatnya itu menciptakan jaringan kerjasama antar negara, meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan memperluas pasar. Terus mendorong pertumbuhan produksi nasional, terus kemajuan ilmu pengetahuan, serta tentunya pembukaan lapangan kerja baru yang ya lumayan besar. Terus yang terakhir juga memberikan peluang bagi negara untuk mengembangkan keunggulan kompetitif melalui spesialisasi. Sedangkan tantangannya sendiri adalah persaingan ketat dengan produk impor dapat melemahkan industri lokal. Mungkin kalau saya kasih contoh itu Adidas ya, otomatis kan sepatu-sepatu kayak lokal kan ya lumayan agak sulit gitu loh kalau menyaingi Adidas, Nike gitu. Makanya bisa dikatakan
persaingan ketat dengan produk impor dapat melemahkan industri lokal. Selanjutnya adalah ketergantungan pada pasar global meningkatkan kerentanan terhadap krisis internasional. Yang terakhir adalah ketimpangan dalam distribusi manfaat perdagangan seringkali memperbesar kesenjangan sosial. Terus yang terakhir adalah tentang dampaknya. Dampak perdagangan internasional memperkuat pertumbuhan ekonomi, terutama bila didukung investasi, pendidikan berkualitas, dan adopsi teknologi modern. Pemerintah memiliki peran vital melalui kebijakan pro-perdagangan, seperti kemudahan berbisnis dan pembangunan infrastruktur. Nah, selanjutnya adalah lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial mencakup struktur hubungan jaringan sosial dan pola interaksi dalam masyarakat yang mempengaruhi cara individu dan organisasi berperilaku. Sedangkan budaya merupakan sistem nilai, keyakinan, simbol, bahasa, tradisi, serta adat istiadat yang diwariskan antar generasi dan menjadi semacam panduan dalam berperilaku. Dalam konteks bisnis internasional, pemahaman terhadap norma dan budaya lokal menentukan berbagai perusahaan menyelesaikan produk, komunikasi, serta layanan agar diterima masyarakat. Contohnya gini, ini kan yang terbaru ada sepatu Nike atau Adidas gitu, yang desainnya itu masuk Indonesia itu dengan batik. Nah, itu kan termasuk strategi pemasaran internasional dengan memanfaatkan nilai dan budaya masyarakat sekitar. Jadi itu kayak semacam semacam strategi dalam menarik konsumen melalui budaya-budaya lokal. Hanya adalah faktor sosial budaya yang mempengaruhi strategi bisnis. Kalau nggak salah ada 7. Yang pertama yaitu material life, yang kedua bahasa, yang ketiga interaksi sosial dan adat, yang keempat estetika, yang kelima agama, yang keenam pendidikan, yang ketujuh tentunya sistem nilai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan perdagangan global dengan sosial budaya. Yang pertama adalah pengaruh budaya dalam negosiasi dan kerjasama internasional. Nilai dan keyakinan membentuk cara pandang konsumen. Terus bahasa penting agar pesan mudah dipahami. Dengan norma sosial mempengaruhi respon terhadap promosi. Terus perilaku konsumen berbeda di tiap negara. Regulasi dan hukum internasional harus diperhatikan. Itu adalah pengaruh budaya dalam negosiasi dan kerjasama internasional. Terus selanjutnya adalah adaptasi perusahaan terhadap perbedaan sosial budaya. Budaya membentuk cara interaksi dan strategi bisnis. Terus nilai, keyakinan, dan bahasa mempengaruhi pemasaran global. Komunikasi harus disesuaikan dengan sensitivitas budaya. Tabu dan kebiasaan lokal perlu dihindari. Kebiasaan membeli berbeda antar negara. Ini mungkin saya kasih contoh sedikit. Kalau tentang adaptasi perusahaan terhadap perbedaan sosial dan budaya, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti contoh sepatu yang mendesain dengan batik itu adalah termasuk adaptasi budaya lokal untuk menjalankan strategi bisnisnya. Terus peran sosial budaya dalam keberhasilan perdagangan global. Produk dan layanan perlu disesuaikan dengan budaya lokal. Manajemen SDM harus menyesuaikan gaya kepemimpinan. Terus komunikasi antar budaya penting untuk menghindari salah paham. Terus keragaman budaya menjadi peluang inovasi. Terus pemahaman budaya meningkatkan peluang sukses global. Kesimpulannya adalah perdagangan global adalah sistem kompleks yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, hukum, teknologi, dan persaingan. Keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada produk dan harga, tetapi juga pada pemahaman sosial budaya di tiap negara, seperti nilai, norma, bahasa, dan gaya hidup.
Interaksi faktor ekonomi dengan aspek budaya menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan menjaga keberlanjutan bisnis. Sekian mungkin presentasi dari saya. Terima kasih. Saya selaku pemateri mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan yang menyinggung hati para penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.